Halo Sobat Mediva, semoga dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Obat-obatan yang sebaiknya disimpan oleh peternak. Dan alasan menggunakannya, Baytril pilihan yang baik untuk infeksi serius, terutama usus atau sistemik. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dan seekor merpati dapat diberi dosis 5 mg per merpati per hari. Kawanan obati dengan cairan Baytril saja, tablet tidak akan masuk ke dalam larutan. Gunakan selama 5-10 hari. Jangan gunakan selama reproduksi dan pertumbuhan skuap yang cepat. Amoksisilin obat alternatif yang lebih aman untuk Baytril. Dapat digunakan saat reproduksi dan lomban tanpa efek samping. Spektrumnya tidak seluas Baytril, tetapi seringkali sangat efektif dalam mengobati infeksi serius. Hadir dalam bentuk tablet, 50 mg, yang dapat digunakan sekali atau 2 kali sehari pada masing-masing kasus. Perawatan kawanan paling baik dilakukan dengan menggunakan 3 gram per galon selama 5-10 hari. Obat tetrasiklin, teramicin, aromicin, tetrasilin, atau doksisilin, baik untuk infeksi pernafasan. Terbaik bila digunakan dalam kombinasi dengan Tylen. Yang satu biasanya tidak mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain dan mereka mempunyai spektrum aktivitas yang sama. Kecuali doksisilin. Semuanya tersedia tanpa resep sebagai sediaan unggas. Gunakan 4 sendok teh per galon dengan kekuatan biasa atau 2 sendok teh per galon konsentrat. Doksisilin diberi dosis 500-1000 mg per galon. Gunakan ini selama 7-14 hari. Tylen gunakan seperti disebutkan di atas, dalam kombinasi dengan tetrasiklin untuk infeksi saluran pernafasan. Bubuk Tylen diberi dosis 1-2 sendok teh per galon. Dosis individu 50 mg per merpati per hari. Delta Albaplex, ini adalah tablet hewan yang bisa sangat berguna dalam mengobati kasus penyakit pernapasan tertentu. Ini mengandung tetrasiklin ditambah albamicin serta sejumlah kecil kortikosteroid. Gunakan setengah tablet 2 kali sehari selama 3-7 hari. Amprolium, obat siaga untuk koksidiosis, obati dengan 1 sendok teh, galon bubuk 20% selama 3-5 hari. Baycox, toltazuril, koksidiostat baru yang lebih efektif. Dapat digunakan sebagai pengganti amprolium. Dosis selama 1-2 hari pada 4 cm3, 100 mg per galon. Ronidazole, Rizol, untuk Trichomonas, ini adalah yang paling aman dari 3 produk yang umum digunakan. 1 sendok teh per galon selama 3-5 hari. Emtril, dimetridazole, untuk Trichomonas, Emtril Meksiko atau Kanada dengan dosis 1/4-3/8 sendok teh per galon selama 3-5 hari. Dapat menyebabkan kejang pada dosis yang lebih tinggi. Flagyl, metronidazole, untuk Trichomonas, 25-50 mg per merpati per hari selama 1-3 hari atau 1250-2500 mg per galon selama 3-5 hari. Ivomek, ivermectin, WORMER 500-1000 mikrogram, UK, per merpati. Efektif melawan capalaria, cacing rambut, dan tetrameres serta disfaring, cacing dinding lambung, kurang efektif melawan cacing gelang. Pirantel pamoet -1-3 mg per merpati, 75 mg per galon, selama 1-2 hari hanya untuk cacing gelang. Tramisol, levamisol,
1-1,5 gram per galon untuk 1 hari hanya untuk cacing gelang. Panacur, fenbendazole, efektif melawan 3 cacing utama namun berpotensi menyebabkan kerusakan bulu. Jangan gunakan selama reproduksi atau mabung. 5 mg per merpati per hari selama 3 hari. Quinacrine obat anti malaria, gunakan hanya di daerah di mana malaria atau Haemoproteus menjadi masalah. Gunakan selama 4 minggu sebelum musim terbang, lalu 1 hari setiap minggu selama latihan. Dosis pada 200 mg per galon, ada banyak pilihan lain yang tersedia dan saya menyimpannya pada apa yang saya anggap minimal, memberikan pilihan untuk beberapa kondisi. Tidak semua obat ini tersedia secara umum. Konsultasikan dengan dokter hewan Anda yang ramah untuk mendapatkan bantuan dalam mendapatkan beberapa obat praktis ini karena beberapa obat hanya tersedia dengan resep dokter. Erythromycin, galimicin, antibiotik yang umumnya efektif melawan infeksi pernafasan, terutama mycoplasmosis. Mungkin juga berguna melawan infeksi staf tertentu. Dosin 3-6 sendok teh per galon selama 4-7 hari. Dosis pencegahan 3/4 sendok teh per galon. OXYTETLACYCLINE, teramycin, antibiotik spektrum luas yang berguna melawan banyak jenis infeksi, namun seringkali tidak terlalu efektif. Biasanya direkomendasikan untuk digunakan setelah latihan sebagai pencegahan umum. Dosis untuk konsentrat 1 sendok teh per galon. CLORTETLACYCLINE, aureomycin. Antibiotik spektrum luas yang mirip dengan teramycin tetapi mungkin lebih efektif. Dosis konsentrat 1-2 sendok teh per galon selama 15 hari jika diketahui hasil positif. LINCOMYCINSPECTINOMYCIN, LS50. Antibiotik yang terdiri dari 2 antibiotik sinergis yang sangat efektif melawan mycoplasmosis. Dianggap sebagai obat pilihan dalam pengobatan infeksi pernafasan. Spektinomycin juga mungkin sangat efektif melawan Salmonella dan E. coli. Dosis 1 sendok teh per galon selama 5-7 hari. Ampicillin, antibiotik dalam keluarga penisilin yang efektif melawan sebagian besar strain E. coli dan mungkin infeksi lainnya, namun tidak dapat menyembuhkan semuanya. Dosis untuk botol 200 ml. Buat larutan stok dan gunakan 7 sendok teh per galon selama 7-10 hari. Simpan dalam lemari es. Enrofloxacin, Bytril, agen antibakteri yang efektif melawan bakteri gram negatif dan gram positif. Dianggap sebagai obat pilihan terhadap paratipoid jika unggas belum divaksinasi. Mungkin juga sangat efektif melawan E. coli. Dosis 1/4 tablet 2 kali sehari selama 5-10 hari. SULFACHLORPYRIDAZINE, Vetisulit atau Piradan. Obat sulfa yang sensitif terhadap sebagian besar strain E. coli. Juga merupakan koksidiostaat yang efektif. Dosis 1 sendok teh per galon selama 5-7 hari. TYLOSIN, Thailand, paling efektif dalam bentuk terkonsentrasi. Obat yang efektif melawan infeksi pernafasan, terutama mycoplasmosis. Dosis 1 sendok teh per galon selama 5-7 hari. Saya campur dengan LS50 untuk hasil yang sangat bagus. Amprolium, amprol atau korit, koksidiostaat yang murah dan sangat efektif. Dianggap sebagai obat pilihan untuk koksidiosis. Dosis 1 sendok teh per galon selama 3-5 hari. Untuk wabah
1 sendok teh per galon selama 5 hari dibandingkan setengah sendok teh per galon untuk 7 hari tambahan. MEBENDAZOLE, Telmentik, obat cacing umum. Dianggap sebagai obat cacing pilihan oleh banyak orang karena sangat efektif melawan semua cacing kecuali cacing pita. Dosis, 1/4 sendok teh per galon selama 5 hari. Ulangi dalam 10-15 hari. Mengidentifikasi merpati juara tidak selalu mudah, namun ada beberapa ciri utama yang harus diperhatikan yang dapat menunjukkan potensi keberhasilan seekor burung dalam latihan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi merpati. 1. Ciri-ciri fisik. Merpati juara harus memiliki tubuh yang kuat dan kokoh dengan otot yang berkembang dengan baik serta bentuk yang ramping dan aerodinamis. Carilah burung dengan sayap kuat, bahu lebar, dan tubuh proporsional. 2. Silsilah. Silsilah burung merupakan indikator penting potensi keberhasilannya dalam lomba. Carilah burung dengan garis keturunan yang kuat, sebaiknya dari keluarga juara. 3. Performa latihan dan lomba. Merpati balap juara harus memiliki catatan keberhasilan latihan dan performa perlombaan, dengan hasil akhir yang konsisten di dekat puncak papan peringkat. 4. Daya tahan. Perlombaan merpati merupakan ujian ketahanan, oleh karena itu seekor merpati juara harus mampu terbang jauh tanpa merasa lelah atau melambat. 5. Kecerdasan dan kemampuan beradaptasi. Merpati adalah hewan cerdas yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan dan situasi baru. Merpati juara harus waspada, ingin tahu, dan mampu menavigasi melalui perubahan kondisi cuaca dan wilayah asing. 6. Kesehatan dan vitalitas. Merpati juara harus dalam kondisi kesehatan prima, dengan mata jernih, bulu berkilau, dan sikap lincah. Carilah burung yang bebas penyakit atau parasit dan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Mengidentifikasi merpati juara membutuhkan pengalaman, kesabaran, dan ketelitian terhadap detail. Dengan mencari ciri-ciri utama ini dan mengevaluasi potensi seekor burung secara keseluruhan, kita dapat meningkatkan peluang kita untuk membiakkan dan membiakkan merpati yang sukses. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.